Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ya, selamat malam kepada Pak Emil yang telah bersedia meluangkan waktunya pada malam hari ini bersama Ethos Energi Continuous Learning untuk berbagi eh, itu mengenai deep learning reading PNID drawing. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut dalam acara sharing session kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini sesuai dengan judul ya, Ethos Energi akan mengadakan sharing lagi tentang deep learning reading PNID drawing. Ya, kami dari Ethos Energi merupakan salah satu yayasan ya yang berdiri atas inisiatif dari alumni Teknik Mesin UNAN tentunya. Kemudian Ethos Energi Continuous Learning merupakan salah satu divisi dari Global Ethos Energi yang misinya berbagi kepada sesama teman-teman baik yang sudah experience, profesional maupun yang first graduate ataupun yang masih mahasiswa. Target kami adalah lebih general, bukan hanya dari regional Sumatera Barat ataupun Padang. Kita berbagi kepada teman-teman ke seluruh Indonesia, baik di Sumatera, Jawa maupun di Papua, Sulawesi, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin tanpa untuk mempersingkat waktu, mungkin saya bahas sedikit apa itu PNID drawing. Baiklah, PNID drawing itu sama kita ketahui merupakan singkatan dari piping dan instrumen diagram ya, bagi teman-teman yang belum tahu itu apa singkatan kepanjangan dari PNID. Jadi PNID itu singkatan ya. Jadi PNID ini sangat berguna baik itu maupun sipil untuk mengetahui prioritas pekerjaan ataupun mechanical engineer untuk mengetahui basic design ataupun piping engineer untuk mengetahui basic design mereka juga, ataupun bahkan proses engineer yang merupakan mereka yang mengeluarkan PNID tersebut, dan engineer-engineer lain karena untuk mengetahui urutan pekerjaan dari PNID inilah berawal semuanya. Ataupun bagi teman-teman yang maintenance untuk mengetahui kerusakan, ataupun teman-teman yang bekerja di pabrik ya, mengetahui proses pekerjaan ya. Inilah PNID inilah yang menjadi dasar dari pekerjaan mereka. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ini apa itu PNID secara detail, insya Allah Bapak Emil akan memberitahukan secara detail, ataupun jika ada tambahan dari Bapak-Bapak semua ataupun dari teman-teman semua mungkin bisa di-share karena ilmu itu sangat luas, bisa jadi ada yang kelupaan ataupun yang tertinggal. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya silahkan nanti ke Pak Emil. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu tentang peraturan sharing kita pada malam hari ini, yaitu harap kepada semua peserta memute mic-nya saat penjelasan ataupun pemberian materi dari Pak Emil agar webinar kita malam hari ini kondusif, tidak ada gangguan. Kemudian harap kepada peserta untuk memperkenalkan diri di kolom chat, nama, bagi yang masih kuliah, jurusan dan universitas, ataupun yang sudah bekerja, nama, asal dan pekerjaannya. Kemudian
silakan bagi teman-teman yang punya pertanyaan, kita akan jadikan sesi pertanyaan. Yaitu silakan diketik dulu namanya di kolom chat dengan pertanyaannya, atau jika ingin bertanya langsung silahkan ketik namanya di kolom chat untuk mendapatkan urutan pertanyaan yang pertama ataupun yang duluan nantinya. Kemudian sisi materi akan dikasih waktu sejam itu. Kemudian ada waktu sesi tanya jawab juga sejam. Baiklah, jika untuk mempersingkat saja, saya persilakan kepada Pak Emil untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Emil. Baik, terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman untuk waktu dan kesempatannya untuk saya kembali berbicara di Ethos Energy dalam rangka sharing knowledge ya mengenai PNID piping dan instrumentation diagram ya. Sedikit saya cerita kenapa saya memilih topik ini ya, piping dan instrumentation diagram. Gimana deep learning ya. Artinya kita membahas secara mendalam gimana cara membaca PNID. Reading itu mungkin membaca secara eksplisit ya, tetapi sebenarnya interpretation PNID sebenarnya ya. Jadi deep learning interpretation piping and instrumentation diagram itu sebenarnya tujuan yang kita mencapai. Jadi ketika melihat sebuah drawing PNID, kita bukan hanya yang tertulis saja, tapi kita bisa menginterpretasikan apa sih yang dimaksud di dalam drawing itu ya. Sedikit cerita dari saya ya. Dulu waktu saya selesai kuliah di jurusan Teknik Mesin Universitas Andalas, saya masuk ke dunia kerja ke perusahaan konsultan ya. Nah, perusahaan konsultan itu diminta untuk membuat gambar. Gambar itu adalah gambar as-built drawing PNID, piping dan instrumentation diagram. Karena di perusahaan tersebut gambar original, gambar asli PNID-nya sudah hilang atau sudah rusak atau sudah nggak ada dokumentasinya. Jadi saya diminta oleh perusahaan tersebut membuat gambar as-built drawing atau gambar terpasang piping dan instrumentation diagram. Jadi saya pergilah ke lapangan tiap hari menggambar ya. Kebetulan bisa saya sebutkan perusahaannya apa, Pertamina ya. Jadi Pertamina itu punya banyak plan ya, plannya banyak. Jadi saya telusuri satu persatu pipa, kemudian instrumentasinya, ada tangkinya, ada instrumentasinya. Saya gambar satu persatu. Nah, gunanya nanti saya gambar secara sketch di atas kertas, kemudian saya pindahkan ke ke AutoCAD, kemudian saya keluarkan gambar SB PNID ya, piping dan instrumentation diagram. Nah, waktu itu keperluan dari Pertamina adalah untuk melakukan apa namanya safety assessment ya, safety assessment terhadap plannya mereka. Artinya safety assessment itu maksudnya adalah kondisi plannya mereka itu kalau mereka sudah mengetahui apa saja risiko-risiko yang ada dan nanti akan mereka cari solusi untuk mengatasi atau mengurangi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di plan mereka. Nah, itu salah satu fungsi as-built piping dan instrumentation diagram yang sangat vital supaya kita bisa mengetahui kesehatan dari plan kita, apakah berisiko terhadap kebakaran atau eksiden gitu ya. Nah, kalau di Pertamina kita bermain adalah bahan bakar ya. Bahan bakar itu bisa menyebabkan kebakaran, misalnya tangki ya, tangki minyak, misalnya tangki bensin. Tangki bensin itu dia punya level gas, level glass ya, kemudian ada level switch, kemudian ada fire protection-nya, sensornya seperti apa gitu ya, apa aja yang ada di tangki tersebut. Jadi
dengan mengetahui fasilitas yang ada di tangki tersebut, kita bisa melakukan assessment berdasarkan as-built drawing PNID. Jadi kalau misalnya tidak berfungsi, itu harus diperbaiki sama manajemen Pertamina. Nah, itu sedikit gambaran apa yang sudah saya lakukan di proyek saya terdahulu. Pentingnya piping dan instrumentation diagram oleh sebuah perusahaan untuk memitigasi atau menghilangkan risiko yang mungkin akan terjadi. Jadi kayak gitulah penggunaan salah satu dari PNID. Namun malam ini kita akan berbicara secara general PNID ya. Jadi profil saya mungkin sudah ada, seringkali saya sampaikan, saya bekerja di sebuah perusahaan energi panas bumi, sekarang sudah beroperasional. Saya bekerja sudah mulai dari konsultan di oil and gas, kemudian masuk ke power plant, PLTU, kemudian PLTP, kemudian ada lagi, saya saking banyak perusahaan yang sudah saya ikuti. Tapi yang majority adalah saya berkecimpung di dunia piping mechanical ya. Nah, jadi setiap hari saya tidak bisa lepas nih dari PNID ini. Setiap hari saya pasti membuka PNID, piping dan instrumentation diagram. Kenapa saya membuka tiap hari piping dan instrumentation diagram? Nanti kita jelaskan. Ya. Nah, kalau ya kita tahu ya, sebagai alat komunikasi ya, gambar di dalam sebuah dunia engineering, konstruksi, gambar itu adalah alat untuk komunikasi ya. Dari desainer ke pelaksana lapangan, konstruksi, ke commissioning, ke operation dan maintenance. Nah, alat komunikasinya adalah gambar ya. Kemudian bisa secara verbal ya, engineer komunikasi itu bisa secara verbal, bisa secara instruksi, bisa update. Kalau secara tertulis ada report, prosedur, specification. Kalau matematisnya, kalkulasi, data, performance, statistik. Kemudian kalau secara simbolik, nah ini yang desain atau desain yang kita tuliskan dalam sebuah dokumen ya, dan juga proses documentation yang lainnya ya. Jadi salah satu alat komunikasi engineer atau insinyur yang sangat yang tidak lekang oleh waktu ya, baik dari fase desain, konstruksi sampai operation, maintenance, atau balik lagi ke desain, itu adalah gambar ya, yang sudah dirancang oleh engineer tersebut. Dengan adanya gambar, kita bisa mengetahui apa sih yang ada di dalamnya ya. Apalagi kalau PNID, dengan PNID ini, piping dan instrumentation diagram ini, kita banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari sebuah piping dan instrumentation diagram, sangat-sangat vital. Jadi oleh karena itu memahami sebuah PNID adalah sangat dasar buat seorang engineer ya. Apalagi engineer yang baru selesai kuliah, fresh graduate ya, itu sangat saya rekomendasikan untuk mengerti dengan PNID. Untuk yang entry level, itu mereka entry level engineer yang muda itu juga ya sangat penting sekali kita mengerti dengan PNID. Baik itu dari kita ada engineeringnya, fase desainnya, ataupun kita di konstruksi ya, ataupun kita di commissioning, itu kita sangat harus mengerti dengan
piping dan instrumentation diagram. Ya, tolong ditekankan itu ya buat teman-teman semua atau buat yang senior karena kan saya yakin di sini ada juga yang udah expert ya, untuk merefresh kembali bahwasanya PNID itu sangat penting. Mungkin ada yang lupa atau ya atau belum sempat pelajari waktu dulu. Nah, sekaranglah saatnya kita bisa merefresh kembali piping dan instrumentation diagram. Nah, cakupannya juga tidak terbatas pada proses engineer ya, karena piping instrumentation diagram ini biasanya melekat dikeluarkan oleh proses engineer. Namun pada pelaksanaannya development sebuah PNID itu tidak hanya proses engineer yang semata-mata yang mengembangkan, tetapi juga melibatkan seorang mechanical engineer, electrical engineer, instrumentation engineer, atau bahkan juga civil engineer ya. Ya, tidak terbatas hanya pada proses engineer. Jadi ini adalah alat interface juga ya, interface antar disiplin ya, PNID. Ya. Alat komunikasinya antara proses engineer dengan piping engineer adalah PNID. Alat komunikasi proses engineer dengan instrumen engineer adalah PNID. Alat komunikasi piping engineer dengan mechanical engineer dengan proses engineer juga adalah PNID. Jadi sangat penting untuk membuat PNID itu bisa dipakai oleh semua pihak yang terlibat ya, atau stakeholder ya, supaya apa yang menjadi deliverable atau apa yang kita inginkan dalam sebuah desain bisa misalnya kita membangun sebuah pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik yang kita bangun itu bisa beroperation sesuai dengan kapasitas yang diinginkan dan juga bisa beroperation dengan safety ya, aman secara equipment-nya juga aman buat manusia ya. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai pentingnya sebuah PNID. Kemudian ya ini drawing engineering ya, yaitu sebagai semua orang bisa ngerti ya, kalau kita membuat sebuah PNID itu adalah merupakan aturan baku di seluruh dunia ya, itu adalah bahasa internasional. Orang Indonesia bikin PNID, ya, orang Amerika juga bisa mengerti apa yang kita bisa bikin ini, apa yang kita bikin. Jadi semua engineer seluruh dunia bisa mengerti dengan PNID dari mana saja dibikin, baik dari Eropa, dari Cina, dari Indonesia, ya negara lain. Nah, itu selama mereka membuat sesuai dengan standar ya. Kita PNID itu ada aturan membuat gambar, ada simbol-simbol berdasarkan ISA ya, S5.1 kalau nggak salah ya. Nah, jadi simbol-simbolnya itu distandarisasi supaya mudah dimengerti. Dan jika pun ada simbol yang tidak ada di standar, ya nanti harus didefinisikan di satu gambar, namanya legend. Legend itu di-share juga ke engineer yang lainnya. Jadi satu paket dengan gambar PNID tersebut, legend ya. Legend atau kalau bahasa awamnya kamusnya ya, kamusnya simbol. Itu harus di-share juga. Nah, kalau kita tinjau sedikit ya, tipe-tipe drawing ya, sebagai alat komunikasi engineer itu, ya pada awal desain itu ada namanya proses flow diagram ya. Fungsi dari proses flow diagram adalah proses apa yang dilakukan ya. Itu nampak di proses flow diagram. Prosesnya apa aja? Jadi misalnya sebuah PLTP ya, pembangkit listrik panas bumi. Prosesnya apa saja sih panas bumi itu? Nah, misalnya di dalam panas bumi itu ada turbin,
ada generator, ada pompa, ada cooling tower, ada sumurnya. Ya, itu main equipment-nya nampak dan disambungkan oleh garis-garis untuk menggambarkan proses flow diagramnya ya. Jadi dia menunjukkan main equipment-nya secara general tersambung antara satu equipment dengan equipment lain sehingga prosesnya secara general bisa dimengerti. Jadi ini hanya untuk general saja. Namun untuk piping dan instrumentation diagram, nah di dalam piping instrumentation diagram ini itu menggambarkan gimana sih bekerjanya sebuah pembangkit listrik panas bumi itu, ya kerjanya seperti apa, kontrolnya seperti apa, ya misalnya pembangkit listriknya desainnya 85 megawatt ya, dia menghasilkan listrik sebesar itu. Nanti steam flow-nya misal 120 kg per second. Nah, jika terjadi jika outputnya 50%, 40 megawatt misalnya, apakah steam-nya tidak dikurangi flow-nya? Apakah tetap 120 kg per second? Tentunya steam-nya juga dikurangin. Nah, cara menguranginya gimana? Nah, itu dikontrol, ada fungsi kontrol logiknya di dalam piping dan instrumentation diagram itu digambarkan secara filosofi, gimana sih kontrolnya nih antara kebutuhan listrik dengan supply listrik, uap yang dikeluarkan dari sumur. Kira-kira demikian ya. Untuk gambaran sedikit tentang piping dan instrumentation diagram. Nah, ada juga gambar layout drawing ya. Nah, layout drawing itu dia menggambarkan fasilitasnya itu seperti apa sih gitu. Jadi kita bisa lihat tampak atas, tampak samping, cara konstruksinya bisa kita lihat. Tapi kalau piping dan instrumentation diagram kita nggak bisa melihat konstruksinya seperti apa. Dia hanya diagram saja, garis to garis saja, tidak skala juga. Namun kalau yang layout drawing itu, layout drawing dan mechanical drawing itu gambarnya diskalakan ya, 1:1 kah, 1:10 ya. Dan dia menggambarkan kelihatannya seperti apa nih gambaran rencananya mau dipasang ya. Itu ini layout dan mechanical drawing. Kemudian ada juga construction drawing ya. Construction drawing ini biasanya digunakan gimana sih cara membangun sebuah pembangkit atau plan yang kita desain ya. Misalnya bagian dari gambar construction misalnya ada isometric drawing, ada civil drawing, workshop drawing, layout dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak gambar di dalam sebuah project ya. Nah, kemudian kita fokus ke piping dan instrumentation diagram ya. Piping dan instrumentation diagram itu gunanya untuk apa sih gitu ya? Nah, kenapa saya tadi kok minta teman-teman camkan itu PNID harus mengerti ya. Nah, sekarang kita lihat, tengok apa sih gunanya PNID. Nah, salah satunya adalah mendevelop operational metodologi ya. Jadi dia dari PNID ini kita bisa mendevelop metode operasi plan kita seperti apa gitu ya. Ya, nanti kita lihat beberapa contohnya ya. Seperti apa. Kemudian dia juga terkait dengan filosofi untuk safety ya. Desain filosofi dan safety filosofi ya. Jadi kita mendesain sebuah plan, ya tentu kita desain itu harus safety ya. Tidak bisa kita mendesain sebuah plan itu tidak safety, tidak aman, baik itu equipment-nya maupun untuk orang atau buat lingkungan, tentu harus memenuhi requirement dari safety. Kalau
Jika tidak memenuhi safety, tentu desain kita di reject oleh pihak-pihak terkait stakeholder ya. Misalnya siapa aja stakeholdernya, misalnya owner yang punya barang, yang kemudian juga dari pemerintah tentu akan menutup plan kita ya, kalau tidak aman plan kita, membahayakan lingkungan, merusak lingkungan, tentu akan bermasalah ya. Makanya kita harus mendesain sebuah plan itu yang safety ya, aman ya, memenuhi regulasi, baik itu regulasi pemerintah, regulasi perusahaan, regulasi uh, uh, pihak lainnya yang terkait ya, semua. Kemudian juga mendevelop kontrol filosofi ya. Jadi nanti kita tengok sedikit mengenai filosofi kontrol dari desain ya. Kemudian sebagai basic untuk programming control ya, untuk orang-orang instrumentation diagram yang DCS ya, PLC, orang PDCS ya, itu sebagai basis mereka untuk mendevelop programming mereka secara detail. Kemudian yang terakhir sebagai alat komunikasi ya untuk project secara overall. Jadi ada 5 penggunaan PNID itu. Ya sangat banyak gunanya. Nah ini karakteristik PNID ya. Nah, karakteristiknya PNID itu digrupkan, dikelompokkan per specific section dari proses ya. Jadi gambar PNID itu kalau di PLTP misalnya ya, PNID sebuah gambar PNID itu dikelompokkan misalnya steam buah pasa, 1 gambar atau 2 gambar ya kan. Kemudian ada steam saja 1 gambar, kemudian brine saja 1 gambar, kemudian ada utility air 1 gambar. Nah, gitu dikelompokkan berdasarkan section prosesnya ya masing-masing. Kalau misalnya ada oil, nah itu sendiri PNID-nya. Kalau misalnya ada lagi minyak, kalau di plannya bensin, misalnya satu bensin aja. Atau nanti kalau ada apalagi crude oil, ya 1 juga gambarnya. Jadi dia per proses ya, gambar PNID itu dikelompokkan. Kemudian skematik ya, dia PNID itu adalah skematik saja, tidak bisa diskalakan ya, dia hanya skematik, tidak skala. Ya, jadi dia hanya menggambarkan diagram dia nggak ada skalanya. Kemudian dia harus jelas ya PNID-nya ya, harus jelas. Kemudian dia sistematik ya, kemudian seragam. Jangan sampai simbolnya beda-beda. Di sini simbol pompa bentuknya ini, tapi di gambar berikutnya pompa jenis yang sama, bentuknya lain simbolnya. Jangan ya, nanti bingung baca. Kemudian biasanya PNID ini karena saking pentingnya, dia sifatnya konfidensial ya, rahasia perusahaan. Jadi kita nggak bisa tampilkan dokumen-dokumen perusahaan di sini karena sifatnya copyright ya, konfidensial. Jadi kita di sini belajar di contoh-contoh simpel, sederhana, kemudian untuk selanjutnya teman-teman bisa baca code yang berhubungan, standar yang berhubungan. Silakan cari di internet namanya ISA Instrumentation Standard untuk PNID ISA S5.1 ya. Silakan cari internet, banyak bisa di-download. Tapi saya nggak bisa share di sini karena saya nggak punya. Kemudian untuk PNID itu sering direvisi ya, karena setiap pada saat desain mungkin kita sudah gambarnya for approve ya, sudah approve for construction ya. Tetapi namun di tahap konstruksi, commissioning, kemudian ada operation, itu mungkin ada beberapa improvement atau penambahan fasilitas sehingga
PNID ini selalu harus diupdate, direvisi supaya kita memiliki dokumen yang lengkap. Gitu. Karena PNID ini sangat krusial ya. Jika misalnya sudah operation, nah misalnya ada pekerjaan, misalnya pekerjaan di sebuah pipa 2 pasak misalnya kan, untuk sumur alfa 1 misalnya. Karena PNID kita tidak komplit, ternyata di sana ada penambahan sebuah valve, sementara di gambar aktual gambar kita nggak ada valve. Nah ini pada saat merilis sebuah permit to work, kita tidak yakin jadinya ya. Jadi gambar itu harus kita update terus secara menerus supaya apa yang ada di lapangan itu betul-betul direpresentasikan dalam sebuah gambar yang valid ya. Jadi kita tidak mengakibatkan kecelakaan bagi fasilitas ataupun buat manusia atau lingkungan ya. Jadi PNID itu harus selalu direvisi, selalu harus direvisi. Kemudian untuk identifikasi equipment itu, misalnya sebuah pompa itu harus diidentifikasi, misalnya P ya, atau kalau tangki misalnya TK ya. Nah, kemudian kalau tangki bentuknya kotak, misalnya kotak terus ada bulat di atasnya. Kemudian juga tangki itu harus ada nomornya ya, nomor. Saya tangki nomor 1, misalnya untuk instrumen R, TK strip 001 misalnya. Nah, ini kalau misalnya kalau yang di sini ditulis TK101. Nah, ini untuk identifikasi sebuah equipment. Ini kalau tangki, kalau pompa misalnya P10101. Kalau dia apalagi kalau turbin misalnya TS misalnya TS101 atau dan lain sebagainya gitu ya. Itu equipment. Kemudian atau by nama juga bisa ya, methanol tank atau air tank, water tank itu bisa juga, harus dicantumkan juga keterangannya di PNID. Kemudian kalau valve juga ada identifikasinya. Nah, dari valve itu ada nomornya ya. Kemudian instrumen harus ada nomornya juga sebagai identifikasi sebuah fasilitas. Kemudian ada beberapa instrumen designation ya, simbolnya yang umum ya. Misalnya ini P itu pressure, T itu temperatur, F itu flow, L itu level, I itu indikator, kemudian C controller, S itu switch, E elemen, T transmitter, G gauge ya. Nah, simbol-simbol ini merujuk kepada ISA designation ya. Yang paling umum dipakai itu ISA designation. ISA S5.1 ya. Silakan cari di internet, dibaca. Nah, ini beberapa yang ada ISA simbol dan lettering ya. Kalau yang ini untuk instrumen ya, instrumen. A, kalau misalnya huruf pertamanya A, itu adalah analisis ya. Tapi kalau huruf keduanya A juga, itu bukan analisis lagi, tapi alarm. Ya. Kemudian kalau B, burner ya, kalau huruf pertama. Kalau dia huruf kedua, ini nggak ada definisinya, kita bisa definisikan sendiri kalau perlu ya. Kemudian C, tidak huruf pertama nggak ada, tapi dia biasanya dipakai untuk huruf kedua. Biasanya misalnya PIC misalnya ya. Kalau PIC berarti pressure indication control ya. Jadi dia huruf kedua biasanya. Pressure control ya, pressure control atau TIC misalnya. TIC artinya temperatur indication control ya, fungsi kontrol ya. Kontrolnya apa yang mau dikontrol ya, nanti kita harus baca PNID-nya.
Misalnya ngontrol valve ya, bukaan valve atau ngontrol flow ya bisa. Kemudian kalau dia D, huruf pertama biasanya nggak ada, dia biasanya di huruf pertama juga ya, dia diferensial, tapi dia fungsinya read out ya. Kalau voltage, itu sensor ya, primary element ya. Kalau flow rate F ya, biasanya F itu, tadi yang E adalah voltage, F itu adalah flow rate ya. Jadi FC misalnya kan, FCV ya, artinya flow control valve ya. Huruf pertamanya F, biasanya huruf keduanya C ya, C control flow, C, flow control ya, flow control biasanya dikombinasikan dengan P. P huruf berikutnya adalah valve atau damper atau lower ya. Jadi kalau kita sebutnya indikasi di instrumen itu FCV, FCV itu adalah maksudnya adalah flow control valve ya. Jadi ini guna tabelnya ya. Nanti bisa dilanjutkan baca, saya nggak bisa baca satu persatu nanti waktunya lama. Jadi kita bisa ini parameternya apa aja yang mau kita ukur nih, measure variable, apakah voltage, flow rate, electrical current, power, level, quantity, pressure, radiation, speed, frekuensi, temperature, vibration, dan seterusnya ya. Ini bisa dibaca lebih lanjut. Saya nggak bisa jelaskan satu persatu. Jadi teman-teman kalau mau belajar lebih belajar lanjut, silakan buka download ISA S5.1. Ini di dalamnya ada semua. Penjelasannya detail ada di situ. Nah, cara bacanya seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya kalau FCV flow F itu flow rate, C itu adalah kontrol ya. Flow control, V artinya yang huruf kedua ya, valve ya. Valve damper atau lower. Jadi FCV itu adalah flow control valve gitu. Atau juga bisa TIC. Jadi T temperatur, I indication ya. Indication, C control, TIC berarti temperatur indication control ya. Nah, itu cara bacanya. Kita lanjut ya. Ini yang biasa ada kombinasi hurufnya ya. Kombinasi huruf di dalam sebuah PNID. Nah, ini juga bisa dibaca di ISA S5.1. Ya, seperti tadi, ini kolom yang dibaca apa, measurable variabelnya apa, yang mau diukur ini ya, banyak ya. Kemudian ini variabel apa aja kombinasinya, bisa dibaca ini ya. Misalnya ARC, artinya Analysis Recording Controller ya. Analysis Recording Controller ya. Kalau C berarti ada huruf C berarti controller ya. Kalau di sini saya baca ini LSH, level, S itu switch, H itu high ya, high. Kalau LSL, level switch low ya. Kalau LSH, level switch high. Kalau dia LSHL berarti combination ya, level switch high low ya, combination. Nah, ini cara bacanya gitu aja, garis mendatar, lihat ke atas gitu ya. Jadi kita bisa paham apa maksudnya simbol-simbol itu. Dan ini dipakai di seluruh dunia ya. Seluruh dunia pakai ini. Jadi teman-teman harus terbiasa baca ini. Harus sudah hafal. Dihafal malah ya. Misalnya kalau Z ya, Z ini ZDT berarti gauging atau deviation, kemudian blind transmitter ya, harus dihafal. Kemudian positioning ya, misalnya ZCP, ZCV berarti position, kemudian controller,
B itu self actuated control valve ya. Nah, itu cara bacanya ya. Jadi saya harap teman-teman udah bisa baca ini dan nanti dihafal ya, dihafal supaya nanti baca PNID-nya udah langsung tahu maksudnya apa. Ya, lanjut. Nah, ini contoh PNID ya. Nah, kalau PI apa tadi? Ini huruf pertama, pressure. Yang keduanya I, PI. Mana P? PI ini ya. P, indication. Nah, ini dia PI ya. Berarti pressure indicating ya. Pressure indicating. Kalau yang TT berarti ini temperatur. Dari TT. Nah, ini TT. Temperatur transmitter ya. Itu cara bacanya. Kalau TE temperatur elemen. Nah, ini kalau ini sensornya ya, temperatur elemen. Kalau transmitter artinya dia mengirim sinyal temperatur ke mana mau dikirim, ke DCS kan, ke PLC kan, di lokal ya, tergantung desainnya. Kalau PI ini adalah pressure indication. Kalau lingkaran seperti ini polos berarti dia pressure indication di lokal. Kalau TE dia bulat gini berarti temperatur sensornya di lokal di lapangan ya. Kalau temperatur transmitternya bulat juga gini, berarti transmitternya ada di lokal juga, dekat dengan temperatur elemennya di lokal ya. Yang garis ini adalah ini pipa atau apa yang mau kita ukur, mau tangki kah, apa pompa atau pipa, ya itu garisnya ini. Nah ini contoh adalah PI ya. PI yang ini, yang bulat ini, nah ini dia realnya di lapangan ini, PI, pressure indication di lokal. Ya, saya kira teman-teman udah sering lihat ini ya, PI ya, pressure indication di lokal. Kalau yang ini pressure indication, nah ini yang ini tadi temperatur elemen, ada transmitternya. Di transmitter ini kita bisa baca juga berapa nilai temperaturnya. Tapi yang di sini kebetulan ini satuannya bar, bisa juga nih PT ya, PT ya, pressure transmitter ini ya, bisa. Ini contoh real di lapangan. Kalau teman-teman yang fresh graduate mungkin belum pernah lihat ini, temperatur transmitter. Tapi kalau yang ini mungkin udah sering lihat ya, yang pressure indikator ya. Kalau ini kan ada kabelnya nih ya, kabel kabel sinyal, power atau sinyal. Nah ini sinyalnya ini, pressure atau temperatur ini dikirim sinyalnya ke control room ya. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi yang ini tadi ada temperatur transmitter atau pressure transmitter ini bisa. Contohnya seperti ini, gitu ya. Ini ada nomor KKS number. Nah setiap instrumen itu ada lagi nomor KKS number-nya ya. Nomor yang setiap instrumen atau fasilitas equipment itu normally perusahaan membuat nomor identifikasi. Jadi nomor alamatnya lah ya. Misalnya kita punya rumah, ada nomor rumah kita, RT RW-nya berapa gitu ya. Nomornya berapa. Nah, instrumen juga gitu, fasilitas equipment kita juga punya alamat. Alamatnya namanya KKS number. Nah, misalnya ini ML di project ini, ML 01 LBA 42 kok CP 001. Nah, ini ada maksudnya ya, kodean itu. Nah, ini control room ya. Jadi sinyal pressure atau sinyal temperatur tadi dikirim pakai transmitter ke control room. Nah, jadi si operator ini bisa membaca
nilai pressure-nya berapa nih di layar ini kan. Ini banyak ya, rame ya, jadi rumit kelihatannya ya. Jadi tadi kan cuma satu instrumen yang kita tampilkan di foto. Sebenarnya di lapangan kita banyak sekali instrumen-instrumennya ya yang perlu dikontrol. Nah, ada beberapa indikasi yang perlu ditampilkan di DCS. Nah, ini kita tampilkan di DCS. Nah, namun juga ada beberapa parameter yang tidak kita tampilkan di DCS, hanya cukup di logiknya aja ya. Itu nggak perlu tampil. Nah, itu tergantung dari engineer-nya mendesain seperti apa. Gitu ya. Nah, ini banyak parameter yang mesti dikontrol oleh si operator ini. Nah, biasanya ini dijaga 24 jam ya. Sementara kalau di lapangan mungkin ditinjau sekali sehari atau 2 kali sehari, di monitor apa sama variabel yang di control room sama yang di lapangan ya. Misalnya di sini tunjuk 3,2 bar. Nah, kemudian si operator juga harus memastikan di nilai di layar ini, DCS ini sama dengan yang di lapangan. Itu mesti dicek ya. Ini foto saya ambil dari ini website-nya. Nah, ini contoh dari PNID ya. Ini yang mulai agak kompleks ya. Jadi ini tadi FT ya. Tadi ini pipa ya, pipa ini ada orifice, ada control valve, kemudian ini ada isolation valve, kemudian ini ada heat exchanger kayaknya ya. Nah, ini si flow ini dibaca oleh si orifice. Nah, nilainya dikirim oleh flow transmitter ke, kalau kotak begini ada maksudnya, kotak bulat garis tengah nih ya. Ini di mana lokasinya? Kalau kita lihat ke ISA S5.1, ini adalah di control room ya. Jadi sinyal flow itu dikirim ke control room. Nah, kemudian dikombinasikan dengan temperatur heat exchanger, ada temperatur indication controller, ini bulat, kemudian ada kotak itu ya. Ini ada maksudnya, kemudian dikirim, ini juga sinyalnya sinyal digital, ini sinyal sinyal instrumen ya, saya lupa ini. Nah, nanti diprogram oleh instrumen engineer actionnya seperti apa valve ini ya. Jadi gitu. Nah, TY ini nanti kita lihat temperatur TY, kita tengok TY itu apa? TY itu adalah temperatur solenoid relay ya. Nah, itu. Jadi dia temperatur solenoid relay. Jadi ada relay di sini. Jadi relay itu mengirimkan sinyal ke valve ini untuk open atau close seberapa besar ya. Jadi ada logiknya di sini. Kemudian mengkombinasikan flow dengan temperatur ya di sini. Nah, nanti actionnya mau seperti apa di valve ini, open tak. Kalau misalnya temperatur di sini semakin tinggi di heat exchanger ini, oh ya buka flow lebih besar supaya dingin misalnya ya. Itu logiknya di sini. Itu kira-kira. Kemudian ada lagi kalau ini detail dari dari ini ya. Ada detailnya di sini. Ada, kalau kita lihat tadi ini ada solenoid ya, solenoid yang control valve ini ada YIC, solenoid indication control ya. Ini logic ya, logiknya mungkin kita nggak bisa lihat di display. Ini kode untuk logic ya. Kemudian dia akan ada positioner di sini, valve ini open atau high atau low ya. Tadi kan ZSH apa tadi? ZSH. Jadi position
position switch high, atau kalau H high, L low ya. Jadi dia action dari air supply untuk menutup valve ini akan dibaca oleh instrumentasi ini. Apakah dia posisi close apa open. Nah, dikirim ke logic lagi untuk di loop-kan ya. Nah, jadi seperti itulah ya. Dari loop ini, logic ini kirim sinyal ke solenoid ini untuk melakukan action dari valve ini ya. Nah, seperti itu cara bacanya kira-kira. Ini ada air supply ya. Air supply ini sebagai resource untuk power menggerakkan kontrol ini. Solenoid hanya untuk ngirim sinyal relay saja ya. Kayak gitu. Kemudian contoh yang ke berikutnya, ini kita ada hanya 9 ya. Nah, jadi ini hampir sama ya. Hampir sama saja ini ya. Temperatur indication control ini ya di DCS-nya untuk ngontrol di relay, ada valve-nya ini. Ada temperatur, kirim sinyal ke sini, kemudian ada set point-nya di setting. Nah, maunya seperti apa? Ya, mungkin seperti itu. Slide-nya masih banyak, tapi sebenarnya intinya sudah tersampaikan. Kita serahkan kembali ke Pak Firman. Silakan Pak Firman. Pak Firman. Pak Firman. Pak Firman, monitor Pak Firman. Pak Firman. Atau saya lanjutkan dulu. Pak Firman. Lanjut dulu aja Pak. Mungkin Pak Lanjut Firmannya ya. lagi minum dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di dalam PNID itu, tadi contohnya sudah ya. PNID itu ini di dalam kontrolnya itu sinyalnya macam-macam, ada hardwire ya, yang ada juga pakai programming komputer ya. Ini ada warna-warna itu. Nah, kalau kita bahas PNID ini memang lama ya, banyak nih sebenarnya teori bahannya ya. Ini garis putus-putus itu apa maksudnya ya? Terus kalau misalnya ada bulat-bulat seperti ini apa? Nah, ini kita bisa lihat di ISA S5.1 atau di region ya. Kita bisa definisikan sendiri di legend. Kita harus bikin, misalnya kalau putus-putus ini sinyal digital, kalau yang bulat-bulat misalnya ini untuk instrumen R misalnya ya, atau ada hidrolik ya. Nah, itu bisa kita definisikan di legend. Kemudian di PNID itu untuk line code ya, line code itu kode dari pipa misalnya ya, itu ada line number ya. Di line number itu ada size pipanya, servisnya apa, material konstruksi atau piping specification-nya bisa kita ketahui. Kemudian kalau ada insulation dan speknya bisa kita ketahui juga. Itu sangat normatif di dunia project engineering, itu kita cantumkan spesifikasi tersebut. Nah, jika kita sudah settle untuk PNID-nya, kita secara general kita bisa menjudge bahwasanya kita perlu material speknya, thickness, kemudian speknya, spek pipa, panjang pipa, kita bisa estimasi ya, kita bisa beli duluan pipanya. Nah, tapi kalau PNID-nya belum settle, belum approve, belum issue for construction, kita jangan melakukan pembelian ya, pembelian procurement dari pipa atau material. Jadi PNID ini harus cepat-cepat diselesaikan dengan disettlekan ya. Nah, ini contoh ini ya, nominal pipe diameternya 1 inci, 2,5, 4 inci,
Atau pipe service-nya apa nih, di PNID-nya ada metanol, ada steam, ada brine, macam-macam. Kemudian material of construction yang generik biasanya ya misalnya kalau PVC kan 316L, 106B, API 5L, ya terserah, banyak tergantung desainnya. Kemudian di piping designation itu selain ada line code, juga ada spec brick ya. Spec brick itu kita ada memisahkan spesifikasinya. Ya. Misalnya ini ya, ada line number itu ke sini, dari ke kanan ini spesifikasinya 3 inch, AARX, 304L, SS, 1 inch F ya. Yang ke kanan berbeda. Tidak ada 1 inch F ini insulation kayaknya ya, insulation. Nah, bisa juga materialnya berbeda, spec brick ini. Misalnya carbon steel 106, di sini 304. Atau dari sisi kelasnya juga bisa, ini kelas 300 kan, di sini kelas 150. Ini kita mesti definisikan di dalam PNID, Piping dan Instrumentation Diagram. Itu harus dicantumkan supaya menjadi dasar untuk desain oleh orang pipa, orang instrumen, ya. Nah, itu dasarnya spec brick. Gimana spec bricknya? Nah, dari kelas 300 ke kelas 150 atau kelas 600 ke kelas 900 kan di sini batasnya di sini. Nah, biasanya simbolnya tanda panah ya, panah ke sana, panah ke sini, ini spec bricknya gitu ya. Nah, ini contoh. Ini contoh spec brick ya. Ini spec brick ini 314G 143, bricknya di sini, kemudian G14A ya. Ini dia menunjukkan kalau kita lihat detailnya 314B ini ke sana kelasnya udah 300, ke sana kelas 150 gitu. Terus apalagi ini catatan ya untuk PNID biasanya dibaca dari kiri ke kanan ya, dari atas ke bawah ya, itu sangat biasa. Kemudian nomor ininya equipment-nya di dalam PNID ya. Kemudian equipment number ya, itu harus ada menyambung dengan gambarnya, nyambung dengan PFD ya. Nah, ini contoh line number ya yang biasa yang di project dulu. Ini nomor lokasi ya, lokasi 2727 ini. LBA ini menunjukkan dia 2 pasa, 01 ini menunjukkan dia line-nya nomor 1. Nah, kemudian strip 3 inch, 3 inci pipanya. Kemudian D11 ini menunjukkan kelas dari pipanya, rating, piping spec ya. Ini kelasnya 300, nah D11 kita revisikan D300. Kalau yang A11 ke sana itu udah kelas 100. Ini 600 kelasnya, ke sana 150. Kemudian H ini insulation. Nah, ini ada KKS number juga ya, KKS number. Ini semua ini harus ada KKS number ya. Ada alamatnya ya. Ini PI lokal. Kemudian ini PI untuk di control room, untuk logistiknya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Saya kembalikan ke Firman, monitor Firman. Pak Firman. Monitor Pak Emil. Iya, silakan. Ya.
Baiklah. Mungkin untuk sesi materi sudah cukup ya dari Pak Emil. Mungkin langsung saja Pak Emil masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada masuk dua pertanyaan ya Pak Emil ya. Yang pertama itu dari Bapak Bagus Irawan Saputra. Pertanyaannya, selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Bagus asal Sulawesi. Sekarang bekerja di salah satu oil company sebagai electrical. Izin bertanya Pak, adakah saran buku atau PDF ya untuk belajar PNID basic? Saya belum ada basic untuk PNID. Terima kasih Pak. Ya, kalau mungkin kalau buku saya terus terang tidak ada ya. Tidak, mungkin ada ya, tapi saya nggak pernah baca. Saya belajar dari banyak kok bahan-bahan di download di internet untuk memahami PNID, banyak sekali ya. Sebenarnya perlu dibaca adalah coba cari di internet PNID, terus biasanya simbol-simbolnya mengikuti aturan kode dan standar ISA S5.1. Nah, yang dicari adalah standarnya itu di-download ya, atau dibeli kalau ada uangnya beli, tapi kalau tidak ada uang ya pandai-pandai cari di internet untuk download atau minta teman standar tersebut. Kira-kira. Kan banyak sekali. Siapa yang nanya tadi, Pak? Siapa? Silahkan diaktifkan mic-nya. Mungkin bisa di-unmute Pak Bagus Irawan. Bisa sendiri ya, bisa sendiri unmute. Halo, ya silahkan ya. Bisa unmute sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya. Gini Mas, saya kan ini baru juga kerjakan di salah satu oil company. Nah, basicnya saya kan ini electrical, jadi pahamnya cuma ya fokus di electrical doang. Nah, kalau di oil company kan kemarin saya juga di brief kalau di oil company lebih banyak belajar juga proses flow diagram, PNID, kontrol dan instrumen. Jadi nggak selalunya harus belajar electrical aja gitu. Nah, untuk memulai itu yang saya bingung karena kemarin juga sempat kerja di salah satu EPC, memang electrical doang yang dikerja, nggak ada basic mechanical atau instrumen gitu. Ya. Makanya saya mau coba tanya apa sih yang tipsnya kalau mau belajar ini dari basic gitu. Ya. Terima kasih Mas. Bagus, dari mana Pak? Dari mana? Saya ini dari Sulawesi Mas. Alumni Unhas. Oh, Unhas. Salam dari Sumatera Barat buat teman-teman kita di Makassar. Ya. Angkatan berapa Pak Bagus? Saya angkatan 2014. 2014. Lulus di 2018 Mas. Ya ini paham ya. Jurusan elektro ya? Iya, elektro. Ya, ini kalau Mas Bagus atau Daeng Bagus ya. Kalau mau belajar ya, coba cari standar S5 ISA S5.1, baca itu. Ya, kan tabel-tabel tadi sudah tampilkan beberapa tabelnya tuh yang sangat basic, harus dihafal ya, harus dihafal itu Daeng Bagus. Ya, dihafal tabel itu ya kan. Supaya nanti kalau baca itu sudah baca gambar PNID sudah, oh ini maksudnya sudah harus hafal. Tuh. Jadi dari pengalaman saya mulai dari fase desain sampai operation maintenance, PNID itu wajib dipegang terus ya. Ke lapangan juga bawa PNID. Sekarang kan udah canggih pakai HP ya, simpan itu PNID-nya di HP. Jadi kalau ada masalah di lapangan kita udah tahu, oh ini barangnya ini, KKS nomor sekian ini, udah tahu alamatnya, nanti kita untuk troubleshooting-nya juga lebih gampang ya, lebih gampang. Jadi harus dihafal Daeng Bagus ya. Download itu standar ISA itu, ISA S5.1, dan juga cari buku
buku-buku PNID di internet. Nanti kalau saya share private lah ya, atau di Telegram nanti saya share bisa untuk buku itu. Iya, Cuma Mas. kita itu buku orang, jadi saya agak takut juga share ke grup. Jadi kalau bisa ke personal aja, LinkedIn aja atau di private aja boleh. Oh iya, oke Mas. Baik, makasih Mas. Sama-sama. Baik, Pak Bagus. Itu ada judul buku yang dikirim Bapak Durain Siregar ya. Jadi Bapak Durain ini basic beliau teknik kimia ya. Jadi ada buku itu rekomendasi dari beliau. Mungkin bisa dicek di kolom chat Bapak Bagus. Nanti bisa dicari di internet. Baiklah, Pak. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Bapak Iswahyudi ya, Pak Emil ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Pak Iswahyudi. Nama beliau Pak Iswahyudi, angkatan teknik mesin angkatan 2014, teknik mesin Unan. Izin bertanya Pak, dalam memahami PNID, apakah ada include simbol informasi terkait dengan material yang digunakan dalam aliran proses tertentu? Satu lagi, apa saja standar pada PNID yang digunakan di dunia engineer, Pak? Standar PNID dunia. Coba unmute siapa tadi, Iswahyudi ya, coba di unmute. Ya. Sudah bisa unmute sendiri ya? Ya Pak, mungkin pada Bapak Iswahyudi mungkin untuk memperjelas pertanyaannya bisa dinyalakan mic sama videonya. Pak Iswahyudi. Pak Iswahyudi. Saya coba unmute dulu. Pak Iswahyudi. Ya. Iya. Iswahyudi. Saya unmute nih. Oh, nggak bisa. Oh, Bapak Iswahyudi kayaknya lagi di luar, Pak, dari keramaian. Mungkin Pak Iswahyudi mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya tuh gimana? Tadi pertanyaan pertama apa, Pak Firman? Ya, pertanyaan pertama, material yang digunakan dalam aliran proses tertentu. Oh ya, saya tadi ada tampilkan sedikit di slide-nya. Ini ya. Kelihatan nggak di slide-nya ya? Nah, kelihatan slide ini ya? Ya, ada Pak. Ini ada line number ya. Number. Kemudian ada D11. D11 ini menunjukkan selain dari kelas 600, dia juga menunjukkan material ya. Material itu bisa disebut di dalam, kalau kita buka dokumen D11 ini, itu semuanya ada, mulai spek materialnya. Semua spek material dicantumkan di dokumen D11 ini. Mulai dari spek pipanya, misalnya spek pipa ASTM A106B. Kemudian thickness-nya juga, thickness pipanya berapa, schedule berapa. Misalnya ini schedule 80 ya. Seingat saya ini D11 ini schedule 80. Diameternya tadi ini 3 inci. Kalau ini 3 inci, kalau ini 14 inci. Schedule 80, diameter 14. Kemudian materialnya ASTM A106B. Kemudian fittingnya juga ya, flanges-nya, flanges kelas 600, valve-nya kelas 600 ya. Kemudian kalau ada elbow eldolet, tredolet, nah itu harus kelasnya sesuai dengan kelas 600 ya. Nah, itu semuanya ada informasi detail di dalam D11 ini, di spec brick ini, spec brick ya, atau di line number ini. Jadi kita harus memahami, mencari di mana spec brick ini. Ini kalau dari sini spec brick ini ke kiri, itu materialnya ikutin yang D11 saja semua ya. Tapi kalau yang ke kanan, materialnya A11S ini semua ya. Mungkin ini udah jelas ini, kelas 150 yang ke kanan. Flanges-nya kelas 150. Kemudian pipa schedule-nya juga lebih tipis, schedule 40. Saya harus, kalau ini kita harus buka dokumennya, tapi ini dokumen konfidensial, saya nggak bisa buka. Tetapi gambarannya seperti itu. A11 ya, speknya ke sana,
ikuti lebih rendah speknya ya. Gitu kira-kira. Kemudian kalau standarnya untuk drawing PNID ya seperti yang saya sampaikan tadi, standarnya ikutin ISA S5.1. Tuh, cara penomorannya ya. Ini kalau FCP itu apa, flow control valve, kemudian kalau PI itu apa, kotak-kotak gini apa, maksudnya itu ngikutin standar ISA S5.1. Gitu kira-kira Pak Iswahyudi. Menjawab tidak. Ya, karena dia lagi ini, lanjut. Ya, mungkin lanjut ke apa pertanyaan keduanya itu Pak Emil. Ya. Ya, apa ya, standar, mungkin standar pada PNID, maksudnya standar. Ya, tadi yang standarnya yang ISA S 5.1 kalau saya buka di Google ya. Ya. Google ya. Google ISA S5.1 ya. Saya share ya. Share. Nah, itu ya. Tuh, ini ada, udah kelihatan Google saya ya. Nih, ini standar instrumentation symbol and identification ya. Ini download aja ini yang mana PDF ya. Ya, ini semua ya, instrument engineers handbook ya, bisa ini ya. Simbolnya ada di dalam itu. Nah, kalau mau ada duit beli ini yang ISA ORG ini. Ya, kalau mau gratisan coba cari di cari-cari ya standarnya. Itu kira-kira Pak Firman. Oke Pak Emil. Ya. Gimana Pak Iswahyudi? Kita sudah terjawab belum? Masih ada pertanyaan di bawahnya. Standar itu sama untuk semua PNID Pak Emil? Standar itu harusnya sama. Tapi kalau tidak ada, kalau kita mau bikin simbol yang baru, itu harus didefinisikan di legend ya. Kita harus definisikan dulu di awal. Ada satu lembar drawing yang fungsinya untuk membuat semua simbol. Kalau yang tidak standar, tapi juga umumnya semua itu dicantumkan di legend. Semua dicantumkan garis putus-putus itu apa. Kalau garis putus-putus ada bulat-bulat itu apa. Itu didefinisikan di legend ya, ada legend. Kamusnya lah ya. Coba kalau saya search lagi legend PNID ya. Nah, ini contoh legend ya. Kelihatan nggak ini? Saya buka lagi ini share screen. Nah, ini ya. Ini contoh legend tuh. Yang ini ya. Ya, mungkin bisa di picture-nya mungkin Pak ini. Iya, saya udah klik picture-nya nih. Cuma lambat nih. Ya. Oke. Nah, ini contohnya ada legend tuh. Ini didefinisikan di valve, misalnya get valve itu apa gitu ya, simbolnya ini gitu kan. Kemudian kalau butterfly simbolnya apa gitu ya. Ini legend. Ini mana? Ini legend ya. Ini garis lurus nyata, ini line apa maksudnya, kalau bulat-bulat ini apa gitu ya. Ini biasanya kita definisikan lagi di legend. Ini ada valve nih, kalau ada hitam ini normally close, kalau yang nggak ada hitamnya open misalnya ya. Ya, itu kira-kira. Bisa dilihat di internet legend itu seperti apa. Ya. Kita bisa definisikan sendiri yang tidak ada di standar ISA S51 itu dengan syarat kita harus bikin legendnya. Jangan sampai kita bikin simbol di gambar PNID nggak ada legendnya, nggak ada di standar ISA, orang nggak ngerti gitu ya. Itu kira-kira. Penting kita harus cantumkan di legend
atau ngikutin standar aja, boleh gitu, Pak Firman. Baik, Pak Emil. Gimana Pak Iswayudi, mungkin bisa di ketik kolom chat aja atas jawaban Pak Emil. Berarti di setiap ada kemungkinan di perusahaan tertentu berbeda ya standarnya, Pak. Betul. Ya. Oke. Dengan syarat Gimana, harus Pak? didefinisikan ya di legend ya. Ya sampai kita bikin simbol baru di gambar PNID tidak didefinisikan, orang tidak mengerti. Hanya yang mau bikin aja mengerti gitu. Ya, cuman oke, terima kasih Pak sudah dipahami penjelasan dari Pak Iswahyudi, Pak Emil. Oke. Oke, mungkin selanjutnya ada Bapak Rizky Oloan ya, Oloan Harahap. Tadi mengacungkan tangan untuk bertanya. Mungkin ingin bertanya langsung ya Pak Rizky ya. Kita akan kepada Pak Rizky langsung di-unmute aja. Silakan. Ya, terima kasih Pak Firman. Oke, baik Pak Rizky. Silakan. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Rizky Oloan Harahap, ya bisa dipanggil Rizky aja. Ya. Kalau akademik alumni teknik mesin dari USU angkatan Oh ya, 12, Pak. salam buat USU. Iya, salam Pak. Jadi saya sampai sekarang udah bekerja di perusahaan alloy chemical. Jadi kan base prosesnya itu hampir sama dengan petrokimia lah, kira-kira Pak ya. Sama seperti yang gambar Bapak tunjukkan tadi, distillation volume ya Pak ya, distillation proses. Nah, tadi pertanyaannya hampir sama sih Pak. Saya ingin tahu standar-standarnya, standar-standar untuk penggambaran PNID. Nah, tadi Bapak jawab di ISA S berapa tadi Pak? S5.1 ya? Ya. Iya Pak. Mungkin ini sharing juga Pak. Saya tadinya mau penasaran, cuma setelah saya lihat tadi Bapak buka di Google juga, itu ternyata dari ANSI ya Pak ya, untuk required ke ISA S.51. Nah, kebetulan saya pernah gambar langsung. Ada 3 jenis malah di tempat saya itu PNID dengan berbeda-beda simbol, Pak. Nah, mungkin kalau saya bisa sharing, saya bisa simpulkan juga pertanyaan sebelumnya. Tadi ANSI kebetulan plan yang lama kita itu dari standar JIS Jepang. Jadi banyak berbedanya, Pak. Mungkin saya tadi mau nanya, tapi mungkin saya cari lagi lah, karena Bapak bilang dari ISA kan. Terus ini Pak, saya ingin tahu, biasa gambar PNID ini pakai software mana ya yang paling enak? Karena saya biasanya pakai AutoCAD Pak. AutoCAD kan agak sulit Pak. Kita narik garis, kita bikin keterangan kan sulit. Mungkin ada software yang lebih enak gambarnya Pak, gitu Pak. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya itu hubungannya ke isometric drawing. Nah, biasanya sekomplit itukah dia isometric drawing sebagaimana yang di PNID? Karena kalau dia isometric drawing kan kita bisa lihat elevasinya berapa, kemudian panjang pipanya berapa, letaknya, tata letak equipment-nya itu di mana, seperti itu Pak. Mungkin itu dulu Pak pertanyaan saya Pak. Iya ya, makasih Pak Rizky ya, Pak Rizky Oloan Harahap ya dari USU. Ya, kalau untuk standar itu ya bisa macam-macam ya, tergantung bisa Jepang, bisa Cina ya, ada juga Cina, ada. Tapi yang famous itu yang umum dipakai adalah yang standar ISA itu yang paling banyak dipakai. Ya, kalau selama itu didefinisikan, kita ya, tadi kembali ke fungsi dari drawing itu ya. Drawing itu kan fungsi untuk alat komunikasi ya, alat komunikasi. Jadi yang baca sama yang bikin itu kan harus sama-sama pemahamannya. Ya pakai standar apa ini kan. Terus kalau pun tak ada di standar, kita harus definisikan di legend ya, legend. Jadi kita bisa ngerti.
Kalau yang pertanyaan yang kedua mengenai isometrik sama PNID, ya isometrik ini kan produk turunan, ya kan? Produk turunan untuk fungsinya untuk fabrikasi ya, fabrikasi pipa. Nah, tapi karena ini produk turunan, dia harus ngikut ke PNID, ya. Isometrik itu untuk fabrikasi sama instalasi untuk mendetailkan spesifikasi dari sebuah piping system. Itu semua detail, mulai dari dimensinya, panjang, lebar, kemudian posisi fittingnya di mana, ya itu di isometrik digambarkan. Tapi kalau yang di PNID dia nggak menggambarkan posisi, tidak menggambarkan dimensi, tidak menggambarkan apa lagi ya, dia nggak bisa dipakai untuk fabrikasi. Kalau yang difungsikan untuk fabrikasi adalah isometrik, ya. Oh iya, pertanyaan yang pertama untuk menggambar PNID ya. Untuk menggambar PNID ya kalau Iya, saya Pak, benar. biasa pakai AutoCAD aja. Dan kalau yang untuk software apa saya nggak tahu tuh. Nggak pernah saya pakai AutoCAD aja. AutoCAD. Oke, ini mungkin ada di chat juga sih, Pak. Ya, Ini AutoCAD ada yang aja bantu yang sudah. lain. Ya. Oke. Aplikasi yang pernah saya pakai ya. Mungkin ada juga teman-teman pakai aplikasi yang memudahkan ya. Ya silahkan aja sebenarnya. Tapi kan kalau beli software kan mahal ya. Sementara kalau Iya. proyeknya kecil, ya bikin aja pakai AutoCAD. Rata-rata kalau saya lihat EPC kontraktor itu mereka bikinnya pakai AutoCAD ya. Ya. Jarang mereka, kecuali proyeknya udah besar sekali, nilainya triliunan mungkin ya. Triliunan rupiah, mereka beli itu softwarenya supaya mempercepat produksi gambarnya ya. Tapi kalau proyeknya masih tidak sampai gitu, mereka lebih cenderung padat karya. Padat karya artinya memberdayakan drafter-drafter itu banyak di Indonesia drafter yang butuh kerjaan daripada beli software, uang keluar ya, TKDN apalah segala macam itu kan. Nah, kita harus mikir gitu juga engineer ini. Jangan hanya beli teknologi terus orang-orang kita nganggur ya kan. Soalnya gambar isometrik sebenarnya juga bisa pakai software, juga bisa bikinnya banyak PDMS apa segala macam itu kita gambar tiga dimensi nanti keluar isometriknya bisa, tetapi harganya mahal ya untuk sebuah ini. Harganya juga mahal, mendingan gaji orang Indonesia. Ya, jadi mereka bisa uangnya nggak keluar gitu kan, balik ke apa komponen. Ya kita ikutin regulasi juga. Regulasi itu ada di Indonesia nih proyek-proyek itu TKDN-nya berapa persen gitu kan? Ada 40% atau berapa persen regulasi pemerintah. Regulasi TKDN itu bukan hanya material saja, tapi juga untuk manpower ya. Manpower untuk engineer, untuk drafter, untuk orang konstruksi juga diatur oleh pemerintah. Untuk melindungi ini ekonomi kita juga gitu. Kira-kira Pak Rizky. Jadi untuk ini kita berdayakan AutoCAD aja. AutoCAD tidak terlalu mahal softwarenya, udah kita pakai dan semua bisa dipakai. Untuk aplikasi apa aja bisa AutoCAD. Itu kira-kira. Iya, benar, Pak. Mungkin ini ada tambahan, Pak, kalau diperkenankan ini. Silakan Belum ada yang nanya. Pak Rizky. Nah, ini karena kan saya juga kebetulan ada webinar ini jadi refresh. Sebenarnya saya udah tinggalin gambar itu udah 1 tahun 6 bulan, mungkin 1,5 tahun yang lalu. Jadi kebanyakan udah lupa, Pak. Kebetulan kalau sharing ini sedikit sharing. Saya dulunya direkrut untuk gambar PNID memang dari dasar karena gambarnya itu udah hilang. Ya. Pabriknya itu buatan Jepang tahun 93 pembuatannya. Jadi kebanyakan gambarnya udah hilang, jadi saya gambar ulang. Nah, saya larinya ke sini, Pak. Saya kan tergolong masih muda ini, baru berkarir. Nah, Ya. kira-kira apa yang
apa yang perlu saya ikutin atau ada arahan ke Iya, pelatihan iya. kah atau ada sertifikasinya untuk PNID, gambar PNID, Gitu. lebih memahami proses. Ada saran kemana Pak? Atau Gini, saya udah kalau tangkap bisa, ini. oke. Ya, ini sama nih kayak saya masuk kerja awal-awal dulu nih Pak Rizky nih. Saya tuh di awal kerja tuh direkrut untuk menggambar PNID existing plan untuk keperluan waktu itu safety assessment dari Iya, ini sama Pak, persis dulu untuk Pertamina ya. Pertamina dokumentasinya mohon maaf apa perlu jadi dibikin PNID-nya untuk hazard Azov, Pak. Hazard and hazard operability studies. identification ya and ya hazard. Kalau nggak ada gambar PNID mereka tidak bisa melakukan namanya hazard, bahaya apa aja yang mungkin terjadi dalam sebuah plan, ya kan? Makanya kita perlu bikin gambar, pergi ke lapangan, cek satu persatu apa saja. Nah, untuk saran saya, karena saya sudah menjalani juga apa yang Pak Rizky jalani sekarang, ya perdalamlah ilmu piping ya, karena basicnya adalah mechanical, banyak belajar. Kalau engineers itu harus banyak belajar ya. Kalau sertifikasi itu biasanya untuk inspektor, QC gitu kan. Kalau sertifikasi ikuti sertifikasi. Kalau engineer itu sertifikasinya PI aja lah, PI atau apa. Kalau saya ya, yang saya jalani PI aja, Persatuan Insinyur Indonesia, Madya sekarang kan. CNN itu ya pengaruh juga sih ya. Tapi kalau mau ke inspeksi, dunia inspeksi ya sertifikasi di bidang piping inspektor misalnya kan, sertifikasi FBI 510 kalau nggak salah itu ya. Kalau mau jadi inspektor. Tapi kalau mau ke engineering, mau tahu kenapa sih orang pakai flange 150 ya. Nah, kan itu ada hitung-hitungannya. Flanges-nya kenapa nih flange 150 ini wear dolet-nya kenapa nih pakai kelas 800 misalkan atau 900 ya. Itu mungkin di lapangan susah menjustifikasi ya, tebal pipa ya, kecuali kita lihat gambar. Nah, tetapi kita harus selalu kepo nih, kenapa, ini apa nih, pipa nih speknya apa ya, FPI 5L kah, atau ASTM A106B, atau kenapa dia pakai stainless steel di pipa ini ya, kenapa nggak carbon steel aja gitu kan, ya harus cari tahu terus. Tapi kalau Pak Rizky sekarang sudah mulai menggambar-gambar, kalau saran saya sih udah ke engineering aja larinya, jangan ke inspeksi ya. Tapi ya saya nggak tahu passionnya Pak Rizky ya kemana, mau inspeksi atau ke engineering. Kalau engineering tak jalani terus ya, terus pipa tuh macam-macam, terus nanti harus tahu desainnya pipa itu kayak apa, ikut kursus-kursus aja, nambah-nambah knowledge, sertifikat kursus, misalnya kayak PDMS, kalau ada training PDMS ikut aja gitu. Kalau ada, sekarang susah ya cari training PDMS. Atau pipe PDMS stress juga mahal, analysis. Pak. Ya, pipe stress analysis. Kenapa nih pipanya belok-belok nih, supportnya kok macam ini ya? Seperti ini. Kenapa orang milih support kayak gini ya kan? Sliding, ada guide, ada stopper. Nah, itu ilmunya di stress analysis. Nah, tapi kalau entry level ya harus mengetahui material lah, material metal, pengenalan material piping flange 150, ada flat face, ada raised face, ada ring type, ring joint, ada yang jointnya itu tipenya ada butt well, ada socket well, ada treadle, ada macam-macam ya. Tuh banyak-banyak aja baca gambar. Ya, kepo-kepo aja terus gambar-gambar itu, jadi ya bisa otomatis bisa, kalau bisa nanti. Kalau saya dulu mulai dari PNID, kemudian saya ambil kursus pipe stress analysis SESAR dulu kan,
Terus saya ikut juga PDMS, desain PDMS ya. Saya nice to know aja. Kalau kita engineers kan bukan untuk menggambar PDMS, bukan untuk draw. Pada dasarnya kalau udah pengalaman kita nggak disuruh gambar, tapi yang gambar itu adalah drafter nanti kan. Tapi untuk entry ya kita harus jalani itu semua supaya kita dapat sense-nya sebagai engineer itu dari bawah gitu Pak Rizky. Iya, terima kasih Pak. Sangat membantu, terima kasih Pak. Ya. Oke Pak Rizky. Mungkin ada tambahan dari saya. Pak Rizky, mungkin untuk fitur AutoCAD itu ada banyak ya. Ada AutoCAD 3D Plan, ada AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical. Mungkin bisa, ataupun AutoCAD PNID ada kalau nggak salah. Saya pernah lihat itu dari Iya. fitur AutoCAD yang ada di website-nya ya. PNID Itu AutoCAD ya benar. Iya, untuk mempermudah desain. Iya, terima kasih Pak Firman. Ya, mungkin itu ada juga link di share sama Pak Durain ya. Karena Pak Durain juga pengalaman itu di bagian bidang PNID ya. Iya, bisa dilihat di kolom chat atau nanti kita share juga di grup Telegram nantinya. Ya, gimana Pak Rizky? Cukup dengan ya, terima kasih Pak. Cukup. Oke, Pak Rizky. Baik, mungkin lanjut. Ada pertanyaan keempat ini Pak Emil, tapi agak melenceng dari PNID. Tapi pertanyaan dari Bapak Randi Arifia. Pak Emil, gimana caranya ambil gelar ini? Karena gelar Pak Emil ini IPM sama ASEAN Eng. Nah, Firman juga penasaran nih Pak Emil, gimana cara ambilnya Pak Emil? Oh iya, boleh. Apakah ada syarat pekerjaan sekian tahun ataupun ada skill tertentu atau gimana? Ya. Oh, baik. Pak siapa tadi? Pak Randi ya? Iya. Oh, untuk gelar ini ya ini saya ambil dari PII ya. Kita ikutin aja PII. Karena lambat laun dunia ini kan makin efisien ya. Makin efisien, makin efektif ya. Jadi untuk mendapatkan efisien dan efektif itu orang-orang kita harus mensertifikasi diri kita sebuah lembaga yang dipercaya ya. Jadi kalau kita punya kompetensi, misalnya kita punya kompetensi desain apa semacam desain pipa, desain equipment, PNID ya, kita punya kompetensi itu. Tetapi orang tidak mengenal, tidak tahu bahwa misalnya kita bisa. Artinya kita harus mensertifikasi diri kita bahwasanya level kita tuh sudah misalnya ini udah Madya, udah IPU atau masih PP Pratama ya. Itu harus kita ikuti. Itu banyak program-program dari PII untuk mensertifikasi diri kita menjadi insinyur ya. Nah, untuk menjadi insinyur itu ada form yang mesti diisi, kemudian ada namanya classroom-nya. Classroom-nya intinya kebanyakan kode etik ya, kode etik. Kita belajar kode etik ya sebagai insinyur, kemudian hukum ya, kemudian awareness-nya, meningkatkan awareness kita untuk continuous learning. Makanya ethos energy itu continuous learning. Ini slogannya, ethos energy continuous learning. Kita harus melapor ke PII setiap tahun apa aja yang sudah kita pelajari, kita self improvement. Apply ke PII, masukkan semua CV kita, paklaring kita, eviden apa yang sudah kita lakukan. Misalnya kita sudah bekerja di perusahaan A, B, C sebagai engineer, kemudian kita sudah training berbagai macam training, bla 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 bla, masukin semua dokumen, masukin foto, paklaring, isi formnya, nanti dinilai berapa nilai scoringnya gitu. Apakah nanti sebagai insinyur Pratama, syaratnya kalau nggak salah, lupa saya 5 tahun, kalau nggak salah itu masih Pratama. Tapi kalau sudah minimum ya, Pratama itu 5 tahun pengalaman, kemudian bekerjanya di dunia industri, engineering, construction atau apa, tidak boleh yang melenceng ya. Kalau kita gelarnya ST, tapi
kerjanya di bank, ya itu lain, nggak bisa disertifikasi. Atau bekerja sebagai sales yang tidak berhubungan dengan teknik, ya tidak bisa disertifikasi. Nah, kalau misalnya dinilai layak sebagai IPM, ya dikasih gelar sebagai IPM, Insinyur Profesional Madya Middle. Kalau masih skornya belum tercapai, IPP, Insinyur Profesional Pratama. Nah, untuk mendapatkan ASEAN Eng, kita harus ikut lokakaryanya di regional ASEAN Engineer Association lah ya, harus ikut. Kapan acaranya di Indonesia, ikutin. Atau kalau mau keluar negeri ke next time-nya entah di mana, saya kurang kopi juga sekarang, apa di Filipina atau di Vietnam, kita harus datang ke sana untuk mendapatkan untuk ikut lokakaryanya, kemudian sertifikasi untuk jadi ASEAN Engineer. Jadi kita bisa bekerja di Malaysia, Vietnam, Singapura gitu ya, kalau kita sudah punya terregistrasi sebagai ASEAN Engineer. Tapi syaratnya kita harus IPM minimal, Insinyur Profesional Madya. Untuk Insinyur Profesional Pratama itu belum bisa mendapatkan ASEAN Engineer. Saya kira gitu. Oke, Pak Emil. Gimana Pak Randy atas jawabannya? Apakah masih ada pertanyaan Pak Randy? Pak Randy? Oke Pak, terima kasih. Ya, itu jawaban dari Pak Randy, Pak Emil. Ya. Ya mungkin sudah. Apakah jika ada masih pertanyaan dari Bapak-Bapak semua, waktu kita masih ada sekitar 20 menit lah ya. 15 menit untuk bertanya. Kalau Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, silakan drop di kolom chat. Kita tunggu beberapa menit lagi. Kalau tidak ada, kita sudah aja Pak Emil, karena besok juga, ingat besok teman-teman, Bapak Ibu semua juga ada yang bekerja besoknya. Ya, cukup. Materinya saya kira sudah komplit. Nanti saya share ke Telegram lah ya, supaya tidak memberatkan memori WhatsApp. Silakan join di Telegram, share juga ke teman-teman, tidak ada masalah. Ya, kita mungkin welcome. Dari info juga kepada Bapak Ibu yang punya referensi ataupun materi ataupun tambahan dari sharing kita pada malam hari ini, direkomendasikan untuk share di Telegram, karena untuk memudahkan teman-teman semua yang belum join juga bisa akses, ataupun yang sudah join bisa buka kembali. Jadi tidak memberatkan HP-nya, ataupun jika tidak terdownload dalam waktu sebulan masih bisa diakses kalau Telegram ya, tapi kalau sudah WhatsApp sudah tidak bisa diakses lagi. Kemudian Pak Emil, ini ada yang bertanya juga di personal kepada admin ya. Apakah bisa di-share ya rekaman pada malam hari ini Pak Emil? Apakah ada yang terkait dengan copyright atau rahasia perusahaan? Ya, kalau share ini, video ini agak kita bukannya tidak mau ya share video rekaman, cuma ada pertimbangan lain mungkin yang perlu diedit gitu kan. Kita butuh waktu, manpower untuk mengeditnya. Oh iya. Belum, kita kan sebenarnya kan sharing ini untuk saya nggak yakin juga teman-teman akan nonton dari awal sampai akhir ya. Ya, saya kadang lebih baik kita live aja gitu, kita ini lebih mengena biasanya. Ya, mungkin juga untuk rekaman mungkin juga susah di-share ya, karena ada juga kadang-kadang beberapa logo perusahaan ataupun hak cipta seseorang ini ya. Ya. Sebenarnya tidak ini. Ya, sudah kita sudah ini ya, sudah materi kita slide nanti kita share di Telegram, tapi untuk video untuk sementara untuk mengeditnya kita perlu waktu gitu ya untuk edit video. Jadi perlu kita share.
kadang-kadang ada yang salah ucap ya kan, kita menyinggung nama tadi saya sebutkan kayak Pertamina kan sebenarnya itu kode etik itu tidak boleh saya sebutkan ya kan, itu mesti diedit gitu. Itu kira-kira karena di banyak kejadian kalau kita sebut branded itu si personalnya pemateri atau si lembaga etos energi ini bisa kena sue ya, kena dituntut gitu kan. Jadi kita perlu hati-hati gitu. Bukannya kita tidak mau ya, kita perlu edit dulu. Untuk mengedit itu kita perlu waktu gitu, kira-kira. Mungkin ini ada tambahan dari Pak Durain ya. Gimana Pak Durain? Karena mic-nya dinyalain. Halo Pak Durain. Halo Pak Durain. Bisa dengar saya nggak? Bisa, ya, Pak. Ya, bisa, Pak. Oh iya, terima kasih. Jadi saya setuju dengan tadi Pak Emil udah banyak nyinggung ya untuk kita semua untuk terus belajar ya. Ya. Termasuk juga untuk sertifikasi insinyur profesional itu adalah amanat undang-undang bagi yang sudah tamat dan sudah praktek insinyurnya, itu implikasinya hukum. Kalau kita tidak seperti dokter ya, dia izin praktek kan ada ya. Dia setelah tamat dokter, kemudian dia berpraktek sebagai seorang dokter harus ada izin praktek. Sekarang karena tamatnya itu orang tidak insinyur tapi sarjana teknik, harus kuliah dulu atau ngambil yang disebut dengan program profesi insinyur. Ada setidaknya kalau saya tidak salah, tidak semua perguruan tinggi punya itu, ada yang sudah ditetapkan perguruan tinggi mana saja yang bisa memberikan program profesi insinyur. Setelah itu, tadi Pak Emil sudah menyampaikan, apply lah menjadi insinyur profesional ke PII. Kalau di Indonesia itu nanti saya bisa share undang-undangnya di grup. Kita nanti kalau ada apa-apa implikasi hukumnya, misalnya ada kecelakaan karena hasil karya kita atau kita mempraktekkan yang dimana kita tidak ada izin, kemudian terjadi di sana fatality misalnya, terjadi pencemaran, terjadi kecelakaan dan seterusnya, itu kita bisa kena implikasi hukum karena kita berpraktek sebagai seorang insinyur namun tidak mempunyai sertifikasi. Ya, kalau itu untuk di Indonesia. Nah, itu tadi macam-macamnya sudah IPP, IPM, IPU ya, tergantung scoring. Saya kira itu tambahannya. Pelajaran yang seperti ini juga menjadi salah satu, di situ ada sumpah gitu ya, nanti setelah menjadi insinyur profesional, salah satunya ada poinnya adalah untuk meningkatkan terus kompetensi dan pengetahuannya secara kontinu. Jadi makanya sejak ada etos ini, kemudian saya di-invite lewat link, saya masuk, kemudian ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebenarnya sebagai seorang insinyur, apalagi udah ada wadahnya yang mau membuat ini, makanya saya sebutkan ini adalah orang yang paham tentang masa depan. Dan ini alhamdulillah saya sudah sangat banyak posting ini di grup-grup yang saya ikut, dan hampir saya lihat malam ini peserta yang ikut adalah di mana grup-grup WhatsApp di mana saya minta termasuk dari ITENAS juga udah saya lihat banyak gabung, karena saya pernah kuliah tamu di ITENAS di teknik kimia, kemudian saya posting di sana udah banyak gabung saya lihat ya. Dari USU juga saya sering di sana ngasih kuliah umum, udah banyak yang masuk. Ini kewajiban kita, bukan mau populer, bukan, jadi kewajiban ini. Jadi teman-teman itu yang salah satu dari yang tidak bisa dipisahkan daripada sebuah kompetensi seorang engineer adalah ya etika, ya attitude dan karakter. Nah itu
justru berada di posisi nomor 1 sebelum keahlian dan skill itu. Tapi adalah attitude dan karakter, termasuk integritas dan macam-macam tadi sudah disebutkan. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Durain. Ya, terima kasih Pak Durain. Jadi teman-teman yang ikut Ethos Energi ini saya imbau untuk bisa mensertifikasi dirinya sebagai insinyur supaya kita bisa implikasi hukum tadi. Kita berpraktek insinyur, tetapi kita harus comply dengan hukum, ya, jangan sampai ada implikasi hukum terhadap kita, ya. Mungkin itu saja Firman malam ini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sudahi aja. Ya, Pak Emil, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Emil yang masuk ini. Mungkin bisa kita tutup ya Pak Emil ya? Ya. Oke, baiklah, terima kasih kepada Pak Emil yang telah memberikan materinya pada malam hari ini. Cukup sangat bermanfaat ya bagi kita, saya sendiri maupun saya sendiri, untuk refresh lagi ingatan tentang PNID drawing. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Durain yang telah memberikan wejangannya tambahannya ya kepada kita semua, dan kepada teman-teman juga yang telah bertanya sehingga dapat juga tambahan dari teman-teman juga. Kemudian untuk terima kasih juga kepada teman-teman yang telah